Ini panitia lagi cerita ini mah. Kalau ustaz ceramah, nggak ada parsel, nggak ada berkat, itu jadi fitnah. Bini suka ngatain, ngaji di mana? Masa ngaji nggak bawa apa-apa? Jam 3 begini baru nyampe rumah. Ngaji apaan jam 3? Itu makanya ya maaf ini mah bukan lagi minta, bukan. Supaya ustaz pulang nggak bawa fitnah gitu. Nggak minta. Biar ngerti jadi orang. Nyaut panitia, udah disiapin. Ya, berarti kena gua kala-kali. Dengerin dah, saya pengen ceramah biar kelihatan kayak orang bener. Iya, sobat, disebut bener kata guru saya, orang disebut bener kalau matinya husnul khotimah, nggak ada fitnah, masuk surga. Itu jelas orang yang paling bener di hadapan Allah. Jadi kalau hari ini saya pakai kain sarung baru kelihatannya kayak orang bener. Saya ceramah kelihatannya aja. Sebetulnya malah lagi nyari DP ninja ini. Mohon ikhlas guru-guru saya, mohon ikhlas bapak-bapak saya, orang tua kita ikhlas, guru kita ikhlas, Allah ridho. Kita pasti masuk surga bareng dengan orang-orang tua kita, guru-guru kita, amin. Lurah bisa naik pangkat jadi dewan, mudah-mudahan semuanya jadi pejabat-pejabat, amin. Guru saya, akhirnya kira maafin. Ya guru, Pak Lurah, gimana? Pak Lurah, maafin Pak Lurah. Banyak, ya Allah, komplit amat, komandan izin. Ya Allah, orang gede yang semua, saya pulang dah. Iya. Ini saya nggak enak amat nih. Senior saya di bawah, saya di atas. Udah duduk aja, kita ngobrol aja dah. Main kiu-kiu aja dah. Pak Jamat, maafin ya. Pak Lurah, maafin ya. Izin kemana nih, izin? Ceramah dulu ini, nggak enak, listrik belum dibayar di rumah. Juga Al-Mukarram Bapak Muhammad, tokoh masyarakat kita. Cek, beli semen cek. Al-Mukarram Bapak Haji Mardi Joy, tokoh masyarakat kita. Juga ada Babin Sabin Amas, juga Bapak Samin, tokoh masyarakat kita. Akhinal Kiram, Kiai kita, guru kita Bapak Muhammad Handi Sukandar SHI. Juga Al-Mukarram Bapak Kiai Abdul Kafi SAK, guru-guru kita doain mudah-mudahan sehat panjang umur. Pimpinan-pimpinan kita, Pak Camatnya, Pak Lurahnya, RT RW-nya mudah-mudahan sehat panjang umur, banyak rezekinya, senantiasa Allah mudahkan dalam tugasnya, dan kita semua yang hadir dapat syafaat dari syafaatnya Nabi besar kita Muhammad. Ibu-ibu saya, orang-orang tua saya, tokoh muda, mama saya, ustadzah, saya nggak sebutin satu-satu. Mohon maaf, kenapa saya nggak sebutin? Karena emang nggak ditulisin. Sumpah demi Allah, kalau ada saya bacain. Mohon ikhlas guru saya agak terburu-buru karena di belakang saya, masya Allah, orang-orang besar semua ini. Senior saya jadi malu ini. Nggak enak ini. Apa pulang aja udah ya? Ya, kita ngaji dikit. Ya, saya pernah ngaji kata guru saya. Di dalam syairnya Imam Ghazali karangan syarahnya Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Marakil Ubudiyah ada syair yang enak. Cuman kalau bahasa Sunda lebih enak, tapi di sini saya yakin bukan Sunda ya. Sama, saya juga pernah di Sunda tapi bukan orang Sunda. Emak saya Arab. TKW. Bagian nyuci beras. Rumahnya nggak percaya kalau orang ngomong pura-pura aja. Saya ngaku Arab lihat hidung ya. Masa emaknya Arab anaknya hidungnya begitu ya kan? Orang yang hidungnya pesek insya Allah panjang umurnya, amin. Karena nggak boros napasnya. Survei membuktikan orang yang hidungnya kecil itu napasnya sakaratul mautnya bisa kuat 2-3 hari. Karena kecil. Tapi kalau yang hidungnya gede, lubang hidungnya gede, ketinggian, nah itu cepet. Kita 3 hari, dia 2 jam setengah habis. Karena boros. Ini buat nyenangin orang yang hidungnya kecil. Jadi bukan pesek namanya, tawadu. Bukan hidung pesek, tawadu. Saking tawadunya, saking sopannya, sampai nunduk. Ya, agak buru-buru saya ceramahnya, biar cepatan dikit. Jam berapa ini selesai? Kuat sampai jam 11 kuat. Sampai jam 12 kuat. Sampai jam 1 kuat. Saya enggak. Terusin aja ntar sampai jam 1. Ada ustaz ceramah di sini sampai 2 jam. Ada juga. Sampai 3 jam ada juga. Cakep. Udah berapa ustaz yang mati di sini? Bukan kalau penceramah sampai 3 jam sampai bebusa. Belum pernah ngeliat penceramah sampai gumoh. Nah, ini disiapin tisu. Tisu kan berarti buat ngelap gumoh. Ya, tahu banget lagi panitia yang ceramah dikasih larutan. Ya tahu kali yang penceramah emang lagi panas dalam kali. Kalau dari sore hujan mulu. Nggak apa-apa, air juga nggak apa-apa. Ustaz memang kudu minumnya air aja. Nggak usah makan, terus juga lama-lama mati dia. Boleh ibu, Ustaz boleh minum jus, boleh. Ustaz boleh makan kue gorengan, boleh.
Kalau air doang, ya mau dari rezekinya mau gimana? Ini menjelasin bukan berarti minta kue, bener. Lagi dijelasin, Ustadz boleh minum jus? Boleh. Pak Camat minum jus? Boleh. Pak Lurah minum jus? Boleh. Penceramah? Boleh. Ini malah lagi cerita, bukan berarti minta. Masing-masing udah pada tua, kalau ada tamu biar paham. Itu caranya tuh. Jadi kalau orang ceramah pakai ilmu, saya pakai akal. Karena emang ilmunya kagak saya. Akalnya saya banyakin. Bapak saya sering bilang, akalin. Kalau ngomel tuh, akalin. Nggak kena akal pakai. Gitu bapak saya kalau ngomel. Nggak pernah ilmuin. Nggak pernah. Emang dia tahu anaknya nggak ada ilmunya. Laga dong sebabul. Ya. Ya bu. Masih bikin mengemok. Bangke. Yang keliling aja tuh. Namanya bangke bukan itu. Ya, nggak apa-apa ngutang, terus aja ngutang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, emang nggak ngutang. Yang penting bayar. Kita mau berangkat ngaji, ngutang, pulang ngaji, selesai. Negeri kita juga terkenal kok, nggak di kampung, nggak di kota, rata-rata seluruh penduduk negeri ini punya terus ngutang terus. Bagaimana enggak ibu jujur? Kita pulang dari sini, buka pintu, lihat di depan rumah ada motor, udah lunas apa belum? Masuk ke ruang tengah, ada kulkas, ada TV, udah lunas apa belum? Terus ke dapur, ada kompor, ada rice cooker, udah lunas apa belum? Nggak usah nyaut, ibu buka jendela bunyinya kredit. Rumah aja paham kalau di dalam rumah isinya kreditan. Terus aja nggak apa-apa. Jarang ada penceramah nyuruh nerusin utang. Bener. Nggak usah pakai diajarin ibu. Lihat perumahan bisa diutang nggak? Lihat showroom motor bisa diutang nggak? Lihat mobil bisa diutang nggak? Apa yang nggak bisa diutang di negeri kita? Bener. Sampai ke seragam pengajian bisa diutang nggak? Ambil. Jangan pakai ditawarin seragam, pakai nunggu. Saya menunggu suami saya aja lama. Udah lihat kok suami lu bangsang nggak buru-buru banget urusan duit mah. Lo berangkat ngaji aja juga nggak bakal dibagi ya kan? Iya kan? Nah, bikin girang. Jadi habis covid, mudah-mudahan tuh covid kagak balik lagi. Najong dia balik ke sini, kita hajar deh ya. Bener? Ya, yang penting ibu sehat, emak girang. Orang sehat, orang banyak ketawa berarti sehat, panjang umur. Di rumah nggak ngomong sama suami 2-3 hari, boro-boro ngomong, ketawa juga susah. Ketemu saya, ketawain saya. Biarin, kalau saya dianggap PA, nggak apa-apa. Malam ini kita PA berjamaah. Karena bab saya kalau ceramah babnya bab ceramah saya ceramah yang dengerin saya ceramah juga kudu karena ilmu saya ilmu nanti kita pulang ke rumah, sampai di rumah dapat ilmu udah pusing amat. Cari senang, jangan cari susah udah turunan. Emak susah, bapak susah, nenek susah, sampai ke kita ada lagunya lagi, buat apa susah itu, tapi masih susah aja itu. Ayo girang, ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasial. Kurang keras. Saya mau ngecek dulu dah, ini kampung apa namanya? Kejaren. Saya pengen cek dulu dah di Kejaren ini kira-kira bapak sama ibu ngajinya pinter mana. Lihat dari tadi suaranya kayak berat amat, apa habis kuda hujan kali ya. Pada kisut. Iya, aki-aki kalau kena hujan kisut. Coba dilihat di dalam kain sarungnya kisut. Makanya kata bapak saya, laki-laki harus rajin-rajin pakai kain sarung. Insya Allah ntar anaknya banyak. Ya. Nah, kalau pakai kain sarung kan begitu dulu. Berkat diambil, sarung diambil gitu. Sosis dicomot. Ya, sekarang saya pengen cek dulu di Kejaren nih, ngajinya pinter mana nih. Bapak diam dulu, ibu dulu. Ikutin saya bu. Bismillahirrahmanirrahim. Cakep. Inna a'tainakal kausar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Oke, ibu diam dulu sekarang bapak. Izin kemana? Ibu diam dulu, dengerin nih kira-kira suami kita suaranya kayak apa. Ibu nih, ayo pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi, ayo pak. Allazi, ayo pak. Allazi, ayo pak. Ayo Allazi, ayo. Allazi, ayo. Udah berapa kali dihayu-hayu nggak ada? Coba ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allah. Walam. Tuh, iya kan? Cakep nggak itu? Nyambungnya enak. Kalau bapak mah diem aja.
Aja nggak pikirin itu lagi diapain, kayak mabok cubung. Gitu Pak katanya, kalau istri harus dialem aja, harus disenangin, jangan disakitin istri. Dialem aja, digirangin aja, karena dia dari tulang kita yang bengkok Pak. Jadi kalau tulang bengkok itu kalau kita paksa kita lurusin, yang bengkok patah. Harusnya dielus aja gitu, pakai cepean, pagi pakai cepean. Ya nurut. Makanya kenapa kalau kita bangun pagi nggak dikasih kopi, bukan karena bini kita pelit. Kenapa bini kita suka ngutang, bukan karena suka ngutang, karena suami ngasih duitnya kurang. Bener Bu? Pagi minta kopi, marah, coba kasih 10 juta, keluar nggak kopi? Kuenya keluar nggak? Makan siang belum masak, kasih lagi 10 juta, keluar nggak kira-kira? Komplit nggak masakannya? Malam kira-kira tidur miring, supaya nggak miring kasih lagi 10 juta, kira-kira miring terus nggak? Itu masih melintir dong. Wah, ceban ya kan? Jadi kenapa romannya suami istri kita gampang kesel? Karena bapak ngasih duitnya bener Ibu? Biarin suami kita nggak ganteng asal selalu ngasih biarin suami kita nggak keren asal bagi, biarin suami kita hitam asal selalu ngasih, biarin suami kita pergi 2-3 hari asal sebelum pergi ninggalin. Udah Pak, kita nggak perlu dandan, nggak perlu ganteng, karena istri nggak butuh kita, butuhnya tuh. Coba ya Bu, bener itu, bener nggak bener ini? Buat apa suami ganteng keren kalau nggak pernah ngasih? Tuh kan bener ini. Ya Bu. Bahkan kita Pak percuma ngaca gitu, dandan gitu, kalau nggak pernah bagi. Udah Ibu, duit aja, bener. Ya Bu. Sama-sama di mana-mana juga begitu. Makanya kenapa sampai istri berani ngutang seragam? Bukannya pengen ngutang, ya emang beli juga lama. Diajak ke pasar digandeng, digandeng terus ke pasar sama suami. Lihat toko emas digandeng, mau milih-milih baju digandeng. Itu bukannya cinta, suami empok pelit, karena dia tahu kalau dilepas belanja mulu. Ya, jadi hari ini mohon ikhlas nih, Kiai mohon ikhlas, guru mohon ikhlas. Saya ceramah, saya ngajaknya girang, jangan ngajak susah. Dari atas kelihatan, yang cakep banget juga kelihatan. Orang yang nggak mau ketawa cuma 2. Satu sakit kurang sehat, 2 punya utang. Kelihatan mukanya, banyakan urusan. Bener. Emang jadi lurah nggak capek? Capek. Emang jadi Pak Camat nggak capek? Capek. Capek Bu, capek. Makanya bikin senang. Polisi juga bikin senang, jangan dibikin capek, kasihan. KDRT nggak usah lapor polisi, nggak usah, belum diproses sudah dicabut aja ntar. Musing-musingin orang doang, iya. Berantemnya cakep, anjing lu yang anjing, lu yang anjing. Berantemnya mah keren, main anjing-anjingan, tapi kasihan. Yang kasihan siapa? Anjingnya belum datang. Anjing lu yang anjing, lu. Gampang Ibu. Ini kayak saya kasih tips supaya jangan lapor polisi, KDRT, supaya jangan ngerepotin RT RW, lurah, camat, nggak usah lapor ke situ kalau urusan rumah tangga. Saya kasih tahu, semua laki-laki keluarnya dari rahim perempuan. Raja, presiden, insinyur, profesor, keluarnya dari rahim perempuan. Jadi kalau punya suami galak, punya suami pelit, jangan dilawan pakai mulut. Angkat rok pelan-pelan, bilang kembali ke tempat asalmu. Tahu keluar dari sini, maka kembalilah ke sini. Puter, pulanglah. Kita keluar dari lubang, mondar-mandir masuk lubang, ujungnya kita mati, dikuburin ke dalam, namanya lubang selesai. Hidup dari lubang ke lubang doang, habis. Ngapain musing-musing? Benar Ibu? Kita komitmen dalam sholat, kita janji inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Selesai, nggak ada yang kita bawa Ibu. Ada suami ganteng mau ngikut? Enggak. Biar dibilang aku janji sama kamu saya hidup semati. Kentut Bo. Kalau ada bilang mama aku cinta kamu sehidup semati, kentut. Ya baru-baru sampai mati nganterin ke rumah sakit aja ogah. Bener. Kayak capek jadi perempuan capek. Apalagi pagi kerja, siang kerja, malam dikerjain, gak ada berhenti-berhentinya. Nyari senang biar girang. Mohon izin Pak Lurah, saya ngajak keluarga biar girang. Saya nggak berani kalau diundang ceramah suruh bikin orang bener, saya nggak sanggup. Saya aja nggak jelas ini benernya di mana. Ya tapi kalau bikin rame, insya Allah rame. Nggak rame, duit balik. Ayo bro, jangan susah-susah. Nyari duit ceban pakai ribut-ribut. Ya, terus Ibu terus. Nggak apa-apa, yang penting girang ya.
Ibu ikhlas, saya ceramah, segitu juga ngaji. Ngaji yang banyak-banyak, saya kalau ngaji ayatnya nggak banyak-banyak. Karena kata guru saya, Nabi juga pernah bilang, balighu anni walau ayah. Sampaikan kepada kalian anni dari aku walaupun 1 ayat. Enggak disuruh 100 ayat, enggak. 10 ayat, enggak. Saya juga nggak bakal sanggup 10 ayat karena belum hafal. Bener, seayat aja. Ini ayat muludan nih yang sering kita dengar dari Kori. Saya minum boleh? Emang ada air doang? Kalau ada makan saya bilang saya makan boleh? Enggak, ini makan. Boleh dari mana? Kiai, maafin Kiai ya. Panas dalam. Ada larutan yang bagus, no? Larutan Jabaki Mail. Habis kena ceblokan segini. Ya, ngaji dulu. Mohon maaf saya agak terburu-buru. Karena saya pikir banyak pejabat-pejabat di belakang saya. Mohon ikhlas, guru ini saya bukan enggak hormat, ini kenapa saya duduk di depan. Karena panitia nyiapinnya. Bukan saya minta kursi, bukan. Saya juga sebetulnya kesinggung kalau ceramah dikasih kursi. Perasaan udah tua, bener. Kita mau pulang dikasih tongkat, ya. Udah gitu dijemput, dituntun lagi, ya. Itu yang ceramah aki-aki. Penceramahnya kuntet, kursinya gede. Iya, kursinya mah gede, mejanya kecil. Emang buat air doang kali? Kalau buat kue nggak muat, ini mah akal-akalan panitia, gue tahu dah. Nggak aja beri kasih tisu, dia pikir ceramah pasti gumoh nih. Nih kalau tisu sampai habis ganti kanebo basah ya. Jadi lu nggak pakai gelas lagi, kanebo aja isep-isep Pantas banget di belakang ngomong, itu Ustadz gila kali ya. Isep-isep kanebo. Mohon ikhlas Kiai. Nah kalau mau ngaji sama Kiai, ada pengajian mingguan, ada pengajian bulanan sama Kiai. Ada Ustadz Kapi, ada Ustadz Henry. Nah itu ngaji namanya. Kalau sama saya syiar, harus rame. Lampunya harus terang. Syiar. Kalau gelap-gelapan, bukan yang ngaji. Ya, ini terang. Panggungnya gede. Lihat foto saya gede. Udah MC berjejer no. Wah MC juga paling pinggir tuh. Nggak kelihatan mukanya, bibir doang. Lu pelawak juga, beliau pelawak juga. Cuman belum kaya, bubar. Nah, kalau saya udah lama. Masih kenal kan Ibu Akri Patrio? Emak pasti ingat lah ya kan? Bener kan? Iya, yang main para pencari Tuhan, yang jadi Ustadz Ferry, yang jadi Ustadz takut banget sama bininya. Itu aku. Yang jadi Ustadz Bari dagang pisang, itu gua. Ya kelihatan aja di sini takut sama bini. Ya aslinya mah ya laki-laki berani sama bini kentut. Karena emang begitu kata guru saya, suami harus selalu salah dan siap ngalah di hadapan perempuan, baru mulia di hadapan istrinya. Benar. Jadi suami, apapun yang dilakukan suami pasti salah. Bener nggak Bang? Salah mulu kita kan. Di rumah mulu salah, di rumah mulu. Kita pergi ngayap mulu salah lagi. Kita minta kopi salah, nggak ngasih duit salah. Udah disiapin kopi kita nggak minum salah mulu suami mah. Bener Ibu? Makanya rata-rata yang meninggal dunia lebih dulu suami. Maaf Bang, kita nggak berasa nih, pelan-pelan lagi mau dibunuh. Ya bagaimana kagak mau mati Ibu? Suami nggak megang duit, tetap istri minta. Suami lagi nggak ada usaha, tetap istri minta. Suami kagak kerja, tetap istri minta. Bahkan pagi sore siang malam suami nggak megang duit, tetap istri minta. Itu Bang yang bikin kita cepat mati. Jangan susah-susah, jangan dibikin susah. Hidup simpel. Lapar, makan, ngantuk, selesai. Pusing-pusing amat, ngapa jadi gak enak makan? Kenapa jadi susah tidur? Saya ulangi lagi, lapar, makan, ngantuk, selesai. Senang, ketawa, bener ya. Susah, nangis, selesai. Mau ngapain? Pakai nggak bisa nangis, air mata kering. Iya Bu? Makanya suami diamin aja, mau ngapain pakai cemburu hari gini. Udah umur di atas 50 cari senang. Abang, umur di atas 50 cari senang. Walaupun hidup bukan untuk senang-senang, tapi cari senang. Simpel aja. Bini maunya duit, kasih duit. Nggak dapat, cari. Begitu aja. Selesai nggak Bu? Buat apa juga suami ganteng kalau nggak pernah ngasih-ngasih? Kan tahu itu. Pakai cemburu-cemburu. Kalau masih cemburu aja udah tua, suami ajak ke tengah lapangan. Lihat hujan gede, geledek gede. Lihatin dari jauh, anterin suami ke tengah lapangan tuh. Kita lihatin dari jauh, kira-kira geledek nyamber apa kagak? Kalau geledek aja nggak nyamber, apalagi cabe-cabean. Begitu dong. Suami udah kagak ada duitnya, hitam dekil masih cemburuan aja. Cuman empok doang yang mau, kuntilanak aja gedeg. Laki-laki yang gak ada duitnya, perempuan mana yang zaman sekarang? Bener. Bebasin, jangan dibikin susah. Girang aja. Pusing-pusing goyang aja begitu tuh.
Orang Islam boleh goyang? Boleh. Siapa yang bilang orang Islam nggak boleh goyang? Ibu di depan suami nggak goyang, kesel nggak suami? Pasti jangan ngomong kayak gede bong cau lu. Buat tang pisang, bener. Goyang, ibadah. Tanya kiai kita, orang Islam boleh goyang? Boleh. Asal goyangan yang ngajak ibadah. Orang Islam boleh nyanyi? Boleh. Asal nyanyian yang ngajak ibadah. Makanya di mana taklim lagunya nggak ada di ruang karaoke. Lagu taklim. Bener? Ya bu? Boleh nyanyi? Boleh. Ingat gak waktu muludan? Ayo kita nyanyi dah, biar girang. Mari, oh mari, baca sholawat Nabi. Ingat gak lagu itu? Ini jangan ngapal lagu itu, biasanya umurnya udah lumayan. Kalau anak-anak nggak bisa. Kalau anak-anak lagunya yang sabian, yang malu-malu tapi dia nyanyi. Ingat gak lagunya yang ya jemalu. Ya, kita doain adik-adik kita besok jadi kiai besar, amin. Jadi pengusaha kaya, amin. Besok ada yang ganti regenerasi jadi lurah, jadi camat, jadi wali kota, amin. Hidup tinggal nunggu giliran bu. Yang muda gede, yang gede tua, yang tua selesai. Udah sampai di situ doang. Jadi udah tua jangan pengen apa-apa, pengen senang aja. Ntar panjang umurnya. Ya, udah tua masih repot aja, ada katanya janda gatel. Wah, saya baru aneh, emang ada janda gatel? Bener ketemu saya malam Senin tuh bu, di tiang listrik lagi begini aja. Oh, nggak bawa salep kali dia. Ayo bu, girang. Di rumah udah capek. Kita sama suami seharian nggak nyengir pisan. Depan saya nyengir, biar girang. Kalau perlu ntar pulang depan pintu. Mau tidur, mau ke kamar mandi. Suami pasti ngomongnya dikit, PA bini gua. Gara-gara dengerin aja ceramah. Ayo, mari, baca sholawat Nabi. Mari, baca sholawat Nabi, agar kita semua mendapat syafaat dari Nabi Muhammad Rasul yang membawa amanat untuk para umat. Marilah kita. Yang kaku-kaku mau ngapain sih? Umur di atas 50 abang, bener sopan di depan kiai, bener nggak salah. Tawadu kita di depan kiai, bener nggak salah. Kiai duduk 3 jam kuat, kita ngadepin kiai 3 jam. Umur udah di atas 60, kolesterol naik. Bener, boleh geleng-geleng, boleh ngapa sih? Goyang boleh ngapa sih? Goyang juga ibadah. Ada goyang yang ngajak ibadah, ada. Lihat lagi zikir, goyang nggak? Illallah lah, illallah lah, ilaha illallah. Goyang nggak itu? Boleh nggak? Ibadah bukan? Makanya kata orang tua dulu, goyangin kepala, kampung kita kering, kagak ada banjir. Coba bapak tanya, mana yang mantap bikin banjir? Yang digoyangin apanya coba? Yang paham nah, yang udah umur yang 40 ke sana. Ini yang sengketa sering banget bikin banjir. Untung pakai sendal nggak nyeblok. Ya. Goyangin kepalanya kata kiai, insya Allah negeri kita aman, gak ada banjir. Makanya orang tua dulu lihat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lihat emak kita kesel pegang dada, mau masak nggak punya beras, la ilaha illallah. Mau nyuci nggak punya sabun, la ilaha illallah. Mau kondangan nggak punya duit, la ilaha illallah. Suami nggak pulang-pulang, la ilaha illallah. Bapak lu PA udah tahun urusan banyak nggak pulang-pulang. Susah senang curhatnya ke Allah. Cakep nggak itu? Ayo bu, kita masih audisi, siapa yang paling benar belum tentu aja. Bisa jadi yang ceramah takabur, yang dengerin ceramah tawadu. Akhirnya yang dengerin duluan masuk surga. Yang ceramah nggak jelas. Ya, kita nggak bakal yakin bang masuk surga di ujung-ujung, nggak mungkin. Kenapa kita maulid? Karena orang tua kita maulid. Makanya simpel, kalau pengen punya anak bisa ngaji, emak bapaknya kudu ngaji. Pengen punya anak rajin ke masjid, ibu bapaknya kudu rajin ke masjid. Pengen punya anak soleh, emak bapaknya kudu soleh.